Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan analisis time series di aplikasi SPSS dan Microsoft Excel. Pertama-tama kita membutuhkan data yang merupakan data berurutan yang runut, yang menunjukkan waktu. Di sini saya menggunakan data perubahan nilai kurs atau nilai jual mata uang asing ke Indonesia, ke mata uang rupiah. Data yang kami butuhkan ini merupakan data tiap bulannya, jadi dari Januari sampai Desember dalam setahun. Yang pertama-tama kita lakukan ialah memasukkan tanggal ke data tersebut. Langkah-langkahnya ialah pertama kita menggunakan data, terus define date and time, lalu pilih. Ini karena saya bulan, maka saya tinggal perlu masukkan tahunnya, yaitu years and months. Kita masukkan tahunnya tahun berapa, 2005, bulannya bulan 1. Oke, maka akan muncul seperti ini, bulan 1 tahun 2005. Ini merupakan data lama ya, jadi saya menggunakan data lama pada tahun 2005. Lalu langkah selanjutnya kita akan mencoba memproses data tersebut ini ke moving average. Langkah-langkahnya ialah pertama kita klik transform, lalu kita pilih create time series. Kita masukkan yang nilai mata uang ini, kurs ini. Terus pada bagian function kita ubah menjadi ke prior moving average dengan span nilai 3. Mengapa 3? Karena kita pertama menggunakan single moving average dengan periode 3, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Mia. Oke, maka akan muncul output seperti ini. Output ini merupakan nilai yang menunjukkan case number of non-missing value. Jadi pada tabelnya akan berubah, akan menjadi tabel seperti ini. Jadi angka akan baru muncul di nomor keempat atau bulan April dan di akhir ke-12. Seperti di sini, first 4, last 12. Sesuai ya. Mengapa di angka 4? Mengapa di nomor 4? Karena untuk single moving average itu menggunakan 3 periode, merata-ratakan 3 periode. Jadi pada bulan Januari, Februari, dan Maret dirata-ratakan dan menghasilkan di single moving average-nya di sini, di bulan 4, di nomor 4, dan terus begitu sampai ke 12. Ini merupakan single moving average. Lanjut, kita setelah itu akan menggunakan double moving average. Langkahnya ialah transform seperti tadi. Kita create time series. Yang pertama tadi kita keluarkan, kita memasukkan yang sudah di moving average. Ini prior moving average benar, span-nya kita ubah menjadi 2. Mengapa 2? Karena tadi kan sudah 3. Dan kita menggunakan analisis tadi. Karena kita menggunakan double moving average, itu periodenya adalah 5. 3 tambah 2 hasilnya 5. Jadi kita menggunakan double moving average. Seperti itu. Lalu oke, sama seperti tadi, first last-nya, jadi nilai double moving average baru muncul di kolom ke-6 dan akhirnya berada di masih ke-12. Ini seperti ini. Jika sudah, maka kita akan memindahkan kolom bulan, nilai kurs, single moving average, dan double moving average ke Microsoft Excel. Ini dia. Ini sudah saya pindahkan seperti ini. Untuk mencari nilai single moving average-nya, langkah-langkah yang perlu dilakukan ialah rumusnya E kuadrat sama dengan S dikurang S aksen dalam kurung kuadrat. Seperti itu. Kita baru bisa menggunakan single moving average di kolom keempat karena S aksennya baru ada di kolom keempat. Jadi kita menggunakannya di 4 juga. Tadi yang saya bilang rumusnya ialah sama dengan S dikurang S aksen dikuadratkan.
Nih, merupakan nilai single moving average-nya. Agar lebih mudah kita bisa langsung menariknya saja. Nah, seperti ini. Lalu untuk double moving average sama rumusnya. Bedanya kita menggunakan yang ini, yang S double accent. Jadi rumusnya ialah E kuadrat sama dengan S dikurang S double accent tutup kurung kuadrat. Kita mulai bisa menggunakannya di kolom yang ini. Karena kolom ke-6 karena nilai S double accent-nya baru muncul di kolom ke-6. Kita langsung aja sama dengan S dikurang S double accent tutup kurung kuadrat. Ini nilainya. Lalu untuk SSE dan MSE, apa itu SSE dan apa itu MSE? Jadi mengapa kita menggunakan SSE dan MSE? Jadi SSE itu merupakan sum of square error. Sedangkan MSE merupakan mean of square error. SSE merupakan jumlahan dari error kuadrat. Ini error kuadrat. Jadi itu tinggal jumlah saja sama dengan sum. Kita pakai kode sum. Jumlah nilainya. Agar lebih mudah kita bisa langsung ini saja. Oke. Untuk MSE itu merupakan mean square error. Merupakan rata-rata dari SSE ini. Jadi kita cara menghitungnya tinggal ini semuanya dirata-ratakan. Langsung saja average. Oke. Ya, ini nilainya. SSE dan MSE. Kita bisa membuat plotting atau grafik. Caranya ialah kita buka lagi spesiesnya. Terus kita pilih grabs. Lalu kita pilih legacy dialog. Kita pilih line. Lalu pada bagian line chart ini kita pilih multiple. Dan data in chart area kita pilih values of individual case. Kita pilih yang ini. Terus define. Yang kita masukkan ialah nilai-nilai yang kita analisis, yaitu nilai mata uang, nilai single moving average-nya ini, terus nilai yang sudah di double moving average. Ini. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul grafik seperti ini. Untuk analisis grafiknya akan saya jelaskan nanti saja. Setelah lihat grafik ini, kita kembali lagi ke ini. Jadi MSE ini dapat menentukan metode apa yang kita gunakan. Single moving average kah atau double moving average kah? Kita menggunakan dengan MSE yang terkecil. Di sini kita mendapatkan nilai MSE yang terkecil yaitu milik double moving average. Senilai ini 4597,78. Sehingga kita menggunakan analisis double moving average. Setelah itu kita lanjut untuk uji Tails, yang rumusnya itu U sama dengan akar S aksen I plus 1 dikurang X I plus 1 per X I kuadrat per X plus 1 min X I per X I kuadrat yang diakarkan, itu nilai U. Pertama-tama kita akan mencari nilai ini dulu. Kita langsung aja pada bulan, kita ini kan S double accent I plus 1. Kita tadi kan ini kan baru muncul di bulan Juni kan. Ini S double accent. Jadi S double accent I plus 1 itu S double accent bulan Juni ditambah 1. Artinya S double accent di bulan Juli. Gitu ya. Sedangkan X I plus 1 itu merupakan X Juni ditambah 1, yaitu X Juli. Gitu. Langsung aja nih kita taruh di Juli karena semuanya di Juli ini. Langsung saja sama dengan ini, perhatikan ya,
S double aksen I plus 1 ini dikurang XI plus 1 ini tutup kurung dibagi XI ini tutup kurung dikuadratkan. Ini nilainya. Seperti biasa, agar lebih mudah kita tarik aja. Ini totalnya langsung saja. Ini zoom. Oke, ini. Lalu untuk yang berikutnya ini sama seperti tadi, bedanya dia tidak menggunakan S double aksen, dia hanya di XI saja ini. Caranya itu merupakan ini XI plus 1 yaitu bulan Juli dikurang XI bulan Juni kurung dibagi XI bulan Juni lagi dikuadratkan. Yes. Nih. Ini kita dapat, tarik aja langsung. Nah, ini dia hasilnya. Kita total tarik aja. Nah, ini dia. Mengapa kita menggunakan total? Karena di rumusnya itu untuk U itu merupakan sigma dari ini dibagi sigma ini lalu diakarkan. Itu nanti rumusnya akan ditampilkan juga ada. Caranya itu langsung saja sama dengan, untuk lebih mudah menggunakan akar itu merupakan rumusnya ini SQRT. Ini merupakan akar, kode akar di Excel. Lalu ini dibagi ini. Nih, sila. Ini merupakan nilai U. Nilainya ini 0,23, jadi lebih kecil dibandingkan 1. Sehingga metode double moving average ini lebih baik digunakan dibandingkan metode naif. Apa itu metode naif? Metode naif merupakan metode yang tidak masuk akal, yaitu metode yang menentukan peramalan berdasarkan nilai sebelumnya. Contohnya, ini merupakan nilai kurs pada bulan Januari sampai Desember 2005. Untuk menentukan kurs Januari 2006 sampai Desember 2006, maka untuk menggunakan metode naif ini ya hanya tinggal melihat di tahun sebelumnya dan maka di tahun 2006 itu nilai sama saja seperti di sini gitu. Jadi metode naif itu metode yang tidak masuk akal karena ya hanya menggunakan data sebelumnya, dan menurut metode ini itu akan terulang di tahun berikutnya gitu. Sehingga dapat melakukan selanjutnya yaitu moving average. Ini dia, kita akan menentukan perumusan. Jadi kita masukkan tabel ini, bikin tabel ini, periode, S aksen dan S double aksen, A, B. Ada A plus B dikali M. Ini merupakan rumusnya, dengan M sama dengan 1. Ini merupakan perumusannya atau persamaannya. Kita akan menghitung A-nya. A-nya ini merupakan 2S aksen dikurang S double aksen. Langsung aja ya. 2 dikali S aksen dikurang S double aksen. Ini dia, langsung akan muncul nilainya, tarik saja kalau sudah. Untuk B ini merupakan rumusnya itu 2 per N min 1 dalam kurung S aksen dikurang S double aksen. Kita misalkan N itu 2, kita asumsikan N itu 2, sehingga rumusnya itu 2 per 2 kurang 1 sama dengan 1, sehingga rumusnya menjadi 2 dikali S aksen dikurang S double aksen. Gitu rumusnya. Langsung saja kita tulis rumusnya, 2 dikali S aksen dikurang S double aksen. Ini dia. Ini nilainya langsung ditarik. Nah, untuk nilai ini hanyalah dijumlahkan saja A dan B karena M sama dengan 1. M ini untuk perumusannya. Karena ini masih di tahun yang sama, jadi kita hanya menggunakan 1. Hanya untuk menentukan rumusnya saja.
Jadi saja A plus B dikali 1. Ini saja ini nilainya. Ini merupakan nilai rumusnya. A plus B dikali M sama dengan M sama dengan 1. Itu. Mengacu pada rumus ini, kita dapat juga menentukan perumusannya. Jadi rumusnya itu sama dengan F sama dengan A plus B dikali M. Misalkan kita harus mengambil dari tahun terakhir ya untuk menentukan perhitungan ramalan ke berikutnya. Jadi kita mengambil dari bulan terakhir. Bulan terakhir ini Desember dengan nilai A-nya itu senilai 9206,9 dan B-nya itu senilai 55,58. Itu. Jadi rumusnya ialah F sama dengan A plus B dengan nilai F sama dengan 9206,9 ditambah 55,58 dikali M. Nah, ini kan tadi kita kan menggunakan data nilai mata uang. Kan diketahui nilai M dari bulan Desember ke 2005 ke bulan Mei 2008 adalah 29. Jadi untuk kita misalnya ingin mencari tahu pada bulan Mei tahun 2008 itu berapa sih nilai mata uangnya. Nah, jadi kita menggunakan persamaan ini. M-nya ini diganti dengan jumlah bulan dari Desember 2005 ke bulan Mei 2008. Nah, itu tuh ada nilai 29 bulan. Maka rumusnya ialah 9206,9 tambah 55,58 dikali 29. Maka nilainya menjadi 10.818,72. Itu. Maka artinya nilai kurs jual US dollar terhadap rupiah pada bulan Mei 2008 senilai 10.818,72. Ini dia. Gitu. Jadi ini merupakan nilai dari Mei 2008. Itu merupakan langkah-langkah dari analisis time series.